Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Tosan Aji. Ini video pertama saya yang berbicara tentang keris. Sebenarnya saya juga masih awam tentang perkerisan, tetapi mungkin boleh ya sama-sama share-share sedikit pengetahuan tentang Tosan Aji. Mungkin juga untuk teman-teman khususnya ya yang belum tahu sama sekali atau belum mengenal tentang salah satu artefak kebudayaan peninggalan leluhur kita yang kita kenal dengan nama keris ya. Keris ini merupakan salah satu artefak budaya Nusantara yang tersebar di berbagai daerah, khususnya baik di Jawa, Sumatera, di Bugis, di daerah Melayu, kemudian ada di Nusa Tenggara juga. Sebenarnya bagian-bagian wilayah Nusantara ini punya tradisi perkerisan, dan keris ini sebenarnya sudah ada sejak masa dulu ya, mungkin dari jejak-jejak zaman Hindu Buddha juga sudah dikenal hingga sampai pada masa sekarang ya, atau sekarang ini dikenal dengan pusaka atau keris-keris yang disebut keris Kamardikan. Nah, di depan saya ini ada beberapa contoh keris ya, dari berbagai era ya, dari berbagai era pembuatan, atau kalau di dalam dunia perkerisan ini disebut dengan tangguh. Nah, dan di dalam keris ini ada yang namanya dapur, ada yang namanya pamor, dan tangguh. Kalau tangguh itu adalah perkiraan pembuatan keris, kalau pamor itu adalah motif atau ornamen yang ada di dalam keris. Kemudian kalau dapur itu jenis-jenis kerisnya ya. Jadi keris itu ternyata bermacam-macam dapurnya, atau bermacam-macam bentuk dan rinciannya ya, yang berbeda-beda, dan dari setiap ricikan itu mengandung, atau setiap dapur itu mengandung makna yang filosofi yang berbeda-beda. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau mau kita sedikit bahas, bahwa kalau bisa dilihat adanya distorsi ya tentang pemaknaan keris, khususnya di generasi sekarang, karena pada zaman dahulu sebenarnya keris itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara ya di zaman dulu. Bahkan sampai mungkin awal abad ke-20 tuh masih tercatat bahwa keris ini menjadi bagian dari perkerisan ini, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umum ya. Tidak hanya di golongan ningrat tetapi juga masyarakat umum. Tetapi memasuki abad ke-21 ya mungkin ya, itu kemudian ada distorsi antara masyarakat dengan keris. Ini menjadi sesuatu yang asing ya, khususnya tentu karena berbagai hal, termasuk juga mungkin ada juga pengaruh kolonial juga ya, wacana kolonial juga, di mana sebenarnya keris ini juga menjadi bagian atau saksi sejarah perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Kemudian juga mungkin pengaruh dari modernisme juga gitu ya, yang justru kadang-kadang menempatkan keris ini menjadi sesuatu yang asing, bahkan memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat ya. Kalau kita lihat dari film-film Indonesia misalnya, seringkali keris ini diidentikan dengan sesuatu yang berbau mistis. Nah, dalam film-film Indonesia misalnya, keris itu selalu lekat dengan dunia perdukunan misalnya, entah itu dukun santet, dukun pesugihan, dan macam-macam, sehingga masyarakat kita itu menjadi anti atau menganggap keris ini menjadi bagian yang, kalau bahkan dalam terminologi agama mungkin disebut syirik dan sebagainya, karena dianggap memulai kekuatan mistik yang mengarah kepada keyakinan kekuatan di luar kepercayaan kepada Tuhan gitu, minta bantuan ke, ada kita dengar istilahnya kodam atau jin atau penunggu dari keris itu, sehingga kita sendiri menjadi asing kepada benda pusaka, maksudnya benda budaya yang sebenarnya memiliki nilai yang tinggi, bahkan mempunyai relasi yang sangat dekat dengan dunia spiritual ya, karena memiliki makna filosofis yang diambil dari berbagai
tradisi ya, termasuk tradisi agama. Nah, mungkin saya akan sedikit membuka lah, boleh satu dua pusaka yang ada di sini, mungkin sebagai perbandingan saja. Mungkin yang pertama ini, jadi ini adalah salah satu keris yang menurut beberapa teman ya itu bertangguh Majapahit, artinya bahwa keris ini dibuat di era-era Majapahit ya. Kalau teman-teman lihat ini namanya keris dengan warangka Gayaman Jogja, dengan ini seperti ini Gayaman ya, seperti ini Gayaman. Kemudian ini dari kayu ademati kalau tidak salah. Nah, boleh dibuka ini. Nah, ini kerisnya. Nah, ini bilahnya, ini namanya keris sangkelat dengan keris dengan ciri khas look 13. Kemudian di sini ada namanya lambe gajah satu. Ada keris yang hampir sama dengan ini namanya parung sari. Perbedaannya di lambe gajahnya ada 2. Nah, ini diperkirakan bertangguh Mojopahit atau dibuat di masa kerajaan Majapahit dengan beberapa ricikan dan pamor yang khas ya. Ada namanya pamor ceprit misalnya, seperti itu. Nah, biasanya yang membedakan tentu bilahnya ya, bilah besi yang sangat khas dari Majapahit ya masa itu. Nah, ini termasuk salah satu koleksi saya yang cukup tua juga. Nah, mungkin nanti penjelasan lebih detailnya bisa pada video-video selanjutnya. Nah, kemudian mungkin saya perkenalkan lagi keris-keris era Mataram ya. Mungkin Mataram yang agak sepuh mungkin ya. Ini salah satu keris juga ini. Nah, kalau tadi Gayaman Jogja, ini namanya keris dengan warangka Ladrang Surakarta ya. Nah, ini salah satu keris dengan warangka Ladrang Surakarta dengan pendok blewah. Ini salah satu keris, ini dapurnya Carito Keprabon, Luk 11 ya, Carito Keprabon dengan ornamen seperti ini. Di sini ada kinatahnya, ada emas di sini ya. Kemudian ini ya seperti ini kerisnya, ini lebih bisa dikatakan lebih muda dari keris yang sebelumnya itu ya. Nah, ciri khas keris sebenarnya banyak ciri khas dari keris yang sepuh. Nanti saya juga akan mungkin menunjukkan salah satu keris yang buatan baru gitu ya. Biasanya keris-keris selama ini cenderung karena lipatannya yang banyak sehingga keris ini terkesan ringan dan kualitas besinya itu luar biasa. Bahkan biasanya mempunyai ciri khas, misalnya ketika dipukul itu mengeluarkan bunyi tertentu yang nyaring gitu ya, mungkin seperti ini. Mungkin itu yang berbeda dengan keris ini kalau disentik sebenarnya, cuma mungkin nanti lain waktu saya tunjukkan. Nah, ini mungkin nanti satu lagi ya, semoga bisa durasinya. Mungkin satu lagi aja ya, keris Kamardikan ya. Kamardikan itu artinya keris yang dibuat di masa-masa baru ya. Ini salah satu contohnya, ini buatan baru era setelah kemerdekaan atau keris-keris baru. Ini dari, kalau tidak salah, dari daerah Sumeneb, Madura, keris buatan Madura. Ini keris dengan dapur Megantoro ya. Terkesan megah, tetapi kalau dari kualitas besinya terlihat sekali ini istilahnya lipatannya hanya tidak seperti keris-keris lama. Cenderung biasanya kalau tantingan ya, kalau pegangan atau tantingannya itu cenderung agak berat dan kualitas besinya tentu berbeda dari keris-keris lama ya. Nah, kalau dari pamornya cukup biar sebenarnya cukup indah gitu ya keris ini, Megantoro ini. Cuma memang kalau teman-teman yang sudah paham tentang perkerisan ya, oh ini keris baru sudah tahu. Mungkin itu sih, tapi yang paling penting sebenarnya kita harus memandang bahwa artefak kebudayaan ini menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita harus menghormati ya warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Dan semoga ini menjadi pengetahuan buat teman-teman semuanya, khususnya yang baru
atau tidak tahu sama sekali tentang pusaka, tentang keris dan tosan aji yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.